Aku suka matematika, aku suka matematika, matematika sangat berguna, membantu di segala ilmu. Anak-anak, kali ini kita akan membahas bentuk aljabar, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan bentuk aljabar. Nah, perhatikan kejadian kontekstual semacam ini. Nah, Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih panjang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukan luas kebun apel Pak Idris. Nah, untuk menyelesaikan masalah kontekstual seperti di atas, anak-anak pertama harus paham operasi penjumlahan, perkalian, bentuk aljabar, serta sifat-sifatnya. Nah, untuk bisa mengerjakan model soal semacam ini, kita kerjakan terlebih dahulu dari contoh-contoh yang paling sederhana. Kita perhatikan contoh yang pertama. Ani, Badu, dan Caca pergi ke toko buku. Ani membeli 3 dus buku tulis dan 6 buku tulis. Jika X menyatakan banyaknya buku tulis di dalam sebuah dus, tulis bentuk aljabar yang menyatakan banyaknya barang yang dibeli Ani. Jika Badu membeli 3 kali dari banyaknya barang yang dibeli Ani, tulis bentuk aljabar yang menyatakan banyaknya barang yang dibeli Badu. Jika Caca membeli 1/3 dari banyaknya barang yang dibeli Ani, buatlah bentuk aljabar yang menyatakan banyaknya barang yang dibeli oleh Caca. Nah, marilah kita kerjakan. Ani membeli 3 dus buku tulis dan 6 buku tulis. Apabila X menyatakan banyaknya buku di dalam kardus, jadi kalau kita gambar misalnya barang yang dibeli Ani adalah semacam ini, ada 3 dus dan ada 6 buku. Nah, dus ini berisi buku tulis ya. Dus ini berisi buku tulis. Nah, bagaimana bentuk aljabarnya? Karena ada 3 dus buku tulis, berarti X menyatakan banyaknya buku dalam kardus, berarti ini adalah 3X ditambah dengan 6. Kemudian Badu membeli 3 kali banyaknya barang yang dibeli Ani, maka bentuk aljabarnya adalah 3 dikalikan 3X plus 6. Nah, ini merupakan bentuk aljabar dari barang yang dibeli Badu. Bentuk ini bisa disederhanakan menjadi 3 kali 3X hasilnya 9X, 3 kali 6 hasilnya 18. Kemudian, Caca membeli 1/3 dari banyaknya barang yang dibeli Ani. 1/3 ya, berarti 1/3 dikalikan dengan 3X plus 6. Sama dengan 1/3 kali 3X hasilnya adalah X, 1/3 kali 6 hasilnya adalah 2. Jadi ditulis X plus 2. Nah, sekarang kita masih melihat pada contoh 1. Jika pada contoh 1, X diganti dengan 10, artinya dalam satu dus itu ada 10 buku, berapa banyaknya buku yang dibeli Ani? Nah, kita kerjakan satu-satu. Bentuk aljabar dari barang yang dibeli Ani adalah 3X plus 6. Apabila X diganti dengan 10 menjadi 3 kali 10
ditambah dengan 6. Sama dengan 30 ditambah 6 sama dengan 36 buku. Kemudian, berapa banyak buku yang dibeli Badu? Banyaknya buku yang dibeli Badu adalah 9X ditambah 18. Sama dengan X-nya diganti dengan 10 menjadi 9 kali 10 ditambah dengan 18. Letakkan di sini. Sama dengan 90 ditambah 18 sama dengan 108 buku. Kemudian berapa banyak buku yang dibeli oleh Caca? Banyaknya buku yang dibeli oleh Caca tadi kan sepertiga ya, berarti hanya X plus 2. Sama dengan X-nya diganti dengan 10 menjadi 10 plus 2 sama dengan 12 buku. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Nyatakan besaran-besaran berikut ini dengan bentuk aljabar. Harga 7 koper, masing-masing harganya A rupiah, dan 3 koper yang masing-masing harganya B rupiah. Nah, dalam kasus ini ada koper, jadi ada 7 koper dan 3 koper, tapi kualitasnya berbeda, makanya harganya berbeda juga. Yang 7 koper itu masing-masing harganya A, kemudian yang 3 koper masing-masing koper harganya B rupiah. Nah, persamaannya atau bentuk aljabarnya adalah 7A ditambah 3B. Kemudian yang bagian B, banyaknya air adalah 20% dari X liter. Bentuk aljabarnya adalah 20% dikalikan dengan X atau 20% X. Nah, 20% itu bisa ditulis 20 per 100. Jadi 20 per 100 dikalikan. 20 per 100 bisa ditulis 0,2. Hati-hati ya cara menulisnya. 20 ini artinya komanya ada di belakang 0. Karena pembilangnya adalah per 100, ada 0. 02, nolnya 2 ya, 100 itu berarti ini dijalankan. Dari koma di sini jalankan 2 langkah. 1, 2 menjadi 0,2. Sehingga ditulis 0,2. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Nyatakan besaran-besaran berikut ini dengan bentuk aljabar. Jarak yang tersisa dari 10 km jika kamu berjalan selama X jam dengan kecepatan 3 km. Nah, anak-anak, jarak itu adalah waktu dikalikan kecepatan atau kecepatan dikalikan waktu. Nah, jarak yang ditempuh adalah 10 km. Kemudian, telah melakukan perjalanan selama X jam dengan kecepatan 3 kilo. Berarti dia telah menempuh jarak 3 dikalikan X. Sehingga jarak yang tersisa adalah jarak keseluruhannya 10 dikurangi dengan jarak yang telah ditempuh yaitu 3X. Jadi dikurangi 3X. Nah, ini adalah bentuk aljabar yang merupakan jarak yang tersisa dari 10 km jika berjalan selama X jam dengan kecepatan 3 km per jam. Kemudian, luas belah ketupat dengan diagonal A cm dan B cm. Anak-anak, kita perhatikan belah ketupat. Misalnya ada belah ketupat ABCD. Ini adalah panjang sisinya adalah S. Diagonal satunya adalah panjang AC. Diagonal keduanya adalah panjang BD. Luas, rumus luas.
perlu diingat rumus luas belah ketupat adalah setengah kali D1 kali D2. Jadi setengah kali AC kali BD. Nah, pada soal ini, luas belah ketupat diagonal pertamanya berarti D1-nya sama dengan A. Kemudian D2-nya berarti BD ya, sama dengan B. Sehingga bentuk aljabarnya adalah setengah, kita tulis di sini, kali A kali B. Jadi D1-nya A, D2-nya B. Inilah bentuk aljabarnya, setengah AB. Nyatakan luas bangun berikut dengan bentuk aljabar. Kemudian nyatakan pula keliling bangun berikut dengan bentuk aljabar. Ini adalah sebuah persegi panjang. Nah, di sini adalah panjang dan lebarnya diketahui. Panjangnya adalah 2A plus B, lebarnya 2A. Kalau kita tuliskan, panjangnya 2A plus B, lebarnya 2A. Nah, apakah rumus luas bangun? Rumus luas adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah diganti 2A, lebarnya diganti 2A plus B, panjangnya, lebarnya diganti 2A. Sehingga dikalikan satu-satu. 2A kali 2A berarti 2 kali 2 hasilnya 4. A dikalikan A hasilnya A kuadrat. Jadi 2A kali 2 hasilnya 4A kuadrat. Ditambah B kali 2A. Hasilnya adalah 2AB. Ingat ya, alfabetnya dimulai dari AB gitu ya, sesuai alfabet. Jadi hasilnya ditambah 2AB. Nah, inilah bentuk aljabar paling sederhana. Kemudian keliling. Apakah rumus keliling? Keliling adalah 2 kali panjang plus lebar. Sama dengan 2 kali panjangnya adalah 2A plus B, lebarnya adalah 2A. Kita tuliskan ke sini. Nah, kemudian kita sederhanakan 2A plus B plus 2A. 2A tambah 2A berapa? 4A ya. Sehingga menjadi 2 kali 4A. B-nya tetap ditulis. Nah, 2 kali 4A hasilnya 8A. 2 kali B hasilnya adalah 2B. Sehingga bentuk aljabarnya adalah 8A plus 2B. Nah, sekarang untuk kejadian kontekstual kebun Pak Idris ini tadi dan Pak Thohir ini bagaimana? Nah, anak-anak kita lihat ukuran panjang kebun Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun Pak Idris. Kebun Pak Idris berbentuk apa? Persegi. Jadi, kebun Pak Idris itu panjang sisinya bisa kita misalkan X, ya. Panjang kebun Pak Idris kita misalkan X. Berarti panjang kebun Pak Thohir menjadi X ditambah 20. Karena 20 meter lebih panjang dari sisi kebun Pak Idris. Lebar kebun Pak Idris 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Berarti lebarnya adalah X dikurangi 15. Kemudian luas kebun Pak Thohir sama dengan luas kebun Pak Idris. Jadi kalau kita tuliskan kebun Pak Idris kita misalkan X, panjang kebun Pak Thohir X plus 20, lebar kebun Pak Thohir X min 15. Kemudian luas kebun Pak Thohir sama dengan luas kebun Pak Idris. Nah, luas kebun Pak Thohir itu berarti panjang kali lebar. Panjangnya adalah X plus 20 kali X min 15. Berapa luas kebun Pak Idris? X kuadrat, karena sisinya tadi kan X ya. Jadi
X kali. Kemudian kita kerjakan X dikalikan X min 15 ditambah 20 kali X min 15 sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang X kali X hasilnya X kuadrat. X kali min 15 hasilnya min 15 X. Kemudian plus 20 kali X hasilnya plus 20 X. Plus 20 kali min 15 hasilnya min 300 sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang salah satu ruas dijadikan 0. Nah, biar mudah, yang sebelah kanan dikurangi X kuadrat. Karena X kuadrat min X kuadrat hasilnya 0. Berarti sebelah kiri ini nanti juga dikurangi X kuadrat. Sebelah kanan kita kurangi X kuadrat. Oh ya, ini 15X plus 20, 5X ya. Nah, sekarang kita kurangkan X kuadrat min X kuadrat. Kiri juga dikurangkan. X kuadrat min X kuadrat plus 5X min 300. Yang sebelah kanan hasilnya 0. Sebelah kiri X kuadrat min X kuadrat juga 0. Tinggal 5X min 300 sama dengan 0. Sehingga 5X min 300 pindah ke kanan menjadi 300 ya. 5X sama dengan 300. X sama dengan 300 dibagi 5 sama dengan 60. Jadi luas kebun Pak Idris X kuadrat sama dengan 60 kuadrat sama dengan 3.600 satuan luas. Buah nangka manis dan lezat, lebih lezat buah alpukat. Selamat belajar anak yang hebat, tuntut ilmu sepanjang hayat. Demikian penyajian materi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.